Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ulfiah dari PBAA. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari presentasi kelompok 8, yaitu yang membahas tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di sini saya akan membahas akan mengambil kesimpulan, yaitu tentang asal-usul berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan dinasti Umayyah, yang mana itu telah dijelaskan pada review saya, itu pada dinasti Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Demikian dinamakan kekhalifahan Abbasiyah itu karena para pendiri dan penguasaannya itu diambil dari keturunan Abbas. Kemudian paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun penggagas pertama berdirinya dinasti Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abi Manaf bin Hashim. Walaupun Ali bin Abdullah tidak sempat mewujudkan berdirinya Daulah Abbasiyah, namun anak cucunya berhasil, itu mewujudkan cita-cita Ali bin Abdullah tersebut. Setelah melalui proses yang sangat panjang, dengan demikian para pendiri dan dinasti Abbasiyah masih keturunan dari Bani Hashim. Kemudian pada saat Rasulullah SAW menyebarkan Islam di Mekah, beliau yang mana antara Bani Hashim dan Bani Umayyah sering terjadi pertentangan dan persaingan. Selain karena Bani Umayyah berasal dari golongan bertawan, mereka pun menjadi penentang kuat dakwah Rasulullah SAW. Sedangkan Bani Hashim merupakan pendukung utama Rasulullah SAW untuk menjalankan dakwahnya. Kemudian ada juga beberapa periode dalam Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama. Pada periode pertama adalah yang dapat saya simpulkan, yaitu ada Khalifah Abu Abbas As-Saffah, kemudian ada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian ada Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Ahdi, Khalifah Harun Al-Rashid, Khalifah Al-Amin, Khalifah Al-Makmun, Khalifah Al-Mutasim, Khalifah Al-Wasik. Kemudian pada periode kedua ada Khalifah Al-Mutawakil, ada Khalifah Al-Muntasir, ada Khalifah Al-Musta'in, Khalifah Al-Mu'tas, Khalifah Al-Muhtadi, Khalifah Mu'tami, dan Khalifah lain sebagainya. Kemudian dijelaskan juga yaitu kejayaan dan kemudahan dinasti Abbasiyah. Masa kemajuan dinasti Abbasiyah adalah sebagai sebuah dinasti Khalifah Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad, telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dari sekitar 37 orang khalifah yang pernah berkuasa, terdapat beberapa khalifah yang benar-benar memiliki kepedulian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta berbagai bidang lainnya seperti bidang-bidang sosial dan budaya. Faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah adalah di sini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Dari faktor internal itu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kemudian munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Ada kemerosotan perekonomian, munculnya aliran sesat dan fanatisme keagamaan, lemahnya khalifah, persaingan antar bangsa. Sedangkan dari faktor eksternal itu ada persaingan salib, ada juga serangan Mongolia ke negara muslim, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Sekian yang dapat saya ambil kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.